Sip, kita coba. Ini udah record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpindahan panas. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Mulya Perwira Putra Maulidiarso. Nomor induk mahasiswa 200513632428. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat penukar kalor. Jadi apa itu? Ada apa aja sih alat-alat penukar kalor? Atau apa aja itu alat penukar kalor? Jadi alat penukar kalor adalah suatu peralatan untuk perpindahan panas dari suatu fluida bertemperatur tinggi ke fluida lain yang bertemperatur rendah. Jadi ada dua sistem ya. Jadi yang pertama ada alat penukar kalor langsung, yaitu fluida yang panas akan bercampur secara langsung ya dengan fluida dingin tanpa adanya pemisah dalam bejana. Lalu yang kedua ada alat penukar kalor secara tidak langsung. Jadi fluida panas tidak berhubungan langsung dengan fluida dingin. Jadi prosesnya itu menggunakan media perantara. Nah, terus juga ada jenis-jenis alat penukar kalor. Jadi yang pertama adalah penukar kalor pipa ganda sejajar atau paralel dan lawan arah atau counterflow. Lalu yang kedua ada penukar kalor selongsong tabung. Jadi N lintas selongsong dan M lintas tabung. Lalu juga yang terakhir ada penukar kalor aliran silang. Jadi ada satu fluida campur dan lainnya tak campur, ataupun juga kedua fluida tidak bercampur. Seperti itu. Nah, jadi di sini ada gambarnya penukar kalor Hartley flow compact counterflow. Jadi di sini ada internal tubing ya. Jadi internal tubing ini membentuk putaran. Jadi perputarannya perpindahannya panas itu secara teratur dan secara presisi dengan mengikuti putaran yang ada. Nah, lalu di sini juga ada penukar kalor selosong tabung. Jadi di sini terlihat gambarnya begitu besar ya untuk menyimpan air. Jadi untuk memindah panasnya ke air, jadi sangat besar penyimpanannya seperti ini. Lalu di sini ada desainnya, dalamnya ada seperti ini, perubahan panasnya jadi memiliki kisi-kisi ya dan memiliki perputaran. Nah, seperti ini wujud produk aslinya. Lalu di sini ada desain dari dalamnya, jadi ada connection tub seat, terus juga ada head, ada gasket atau packing, terus ada mounting atau dudukan, ada baffles dan ada tub bundle. Nah, jadi tub bundle ini ya istilahnya kisi-kisi lah dalam bahasa Indonesianya. Lalu setelah itu ada penukar kalor aliran silang. Jadi penukar kalor aliran silang ini sering kita lihat pada penggunaan di rumah industri ataupun di kendaraan. Jadi di kendaraan itu seperti yang kita lihat di sini ada radiator ya. Jadi aliran silang itu seperti radiator, dia memiliki kisi-kisi untuk mendinginkan air yang ada di dalam reservoir. Lalu kalau untuk yang aliran silang yang di bawah ini adalah untuk biasanya untuk menggunakan AC atau mungkin kondensor dan kulkas ataupun AC rumah juga. Nah, terus kita lihat di sini ada prinsip kerja dari AC mobil ya. Jadi di sini ada evaporator, terus ada sensor indera panas, terus juga ada ini selang yang mengalirkan udara dingin. Lalu ada expansion valve dan di sini ada dua cairan refrigeran ya, yang satu dingin dan yang satu panas. Jadi cairan refrigeran itu kalau di Indonesia itu biasanya kalau bahasa familiarnya kita pada saat mengisi freon mobil, nah itu dia harus memiliki tekanan yang pas. Jadi ada spraynya yang bertekanan, ada yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah yang ditekan oleh kompresor. Jadi kompresor menekan gas itu untuk menjadikan udara yang di dalam mobil dingin dan yang sebaliknya panas. Lalu ada cooling fan untuk mengurangi panas dari selang yang panas tersebut. Seperti itu. Nah, terus di sini tetap ada jenis-jenis alat penukar kalornya seperti tadi ya. Jadi kita lihat di sini ada yang sejajar dan ada yang lawan arah ya. Jadi penukar kalor pipa ganda ini ada yang sejajar, jadi keluar masuknya panasnya itu ada yang sejajar dan ada yang panasnya masuknya ke arah kanan dan yang dingin masuknya lewat bawah seperti itu. Jadi di sini ada juga gambarnya penukar kalor yang tipe selongsong tabung seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada untuk yang AC rumah dan AC mobil ya, ataupun juga untuk radiator. Jadi di sini cara kerjanya seperti itu, ada cairan aliran ke bawah, lalu cairan yang A dan cairan yang B ini
ada yang tercampur dan ada yang tidak tercampur. Jadi aliran silang dan didinginkan oleh kisi-kisi yang ada pada radiator. Nah, lalu di sini juga ada rumusnya koefisien perpindahan kalor menyeluruh. Di sini udah terlihat rumusnya seperti ini. Lalu juga pada alat penukar kalor memiliki dua fluida, yaitu fluida panas dan fluida dingin. Jadi kalor yang dilepas fluida panas itu menjadi kalor yang diterima oleh fluida dingin dan menjadi kalor juga yang dipindahkan. Seperti itu. Lalu ada dua metode analisa perhitungan ya. Jadi yang pertama ada metode LMTD dan yang kedua ada metode NTU efektivitas seperti itu. Lalu di sini ada penukar kalor pipa ganda seperti tadi gambarnya dan di sini ada rumusnya. Dengan Q adalah kalor yang dipindahkan dalam satuannya watt, lalu yang U adalah koefisien perpindahan kalor menyeluruh, lalu yang A ada luas permukaan perpindahan kalor dan delta T LMTD sama dengan delta T min atau sama dengan yang berarti beda suhu rata-rata. Nah, jadi delta T LMPD ini di sini ada juga rumusnya delta T2 kurang delta T1 per in delta T2 per delta T1. Jadi ada yang sejajar dan ada yang counterflow. Lalu juga ada penukar kalor selain pipa ganda ya. Untuk penukar kalor selongsong tabung dan untuk penukar kalor aliran silang memiliki rumus seperti ini. Q sama dengan U kali A kali F kali delta T LMTD. Jadi dengan delta T LMTD itu dihitung berdasarkan susunan pipa ganda lawan arah. Lalu juga nilai F ditentukan dengan kurva GB 4.11 sampai GB 4.14 dengan cara menghitung nilai R dan P terlebih dahulu. Jadi di sini ada cara menghitung nilai R dan nilai P terlebih dahulu. Lalu di sini juga ada penglihatan ya, kita lihat ada nilai F untuk lintas longsong 2, 4, dan seterusnya. Jadi lintas tabungnya seperti ini jika dilihat ada grafiknya di sini. Lalu di sini untuk dua lintas longsong ya. Dari yang tadi untuk satu lintas longsong, yang sekarang untuk 2, 4, dan 8. Terus juga di sini nilai F-nya untuk penukar kalor aliran silang yang tipenya kedua fluidanya tidak bercampur. Lalu di sini ada untuk nilai F penukar kalor aliran silang. Jadi yang satu bercampur, terus yang satu tidak bercampur. Nah, terus di sini ada contoh soalnya. Ada contoh soal dan di sini ada penyelesaiannya ya. Nah, di sini juga masih lanjut ke penyelesaiannya. Jadi contoh soal mungkin kita bisa baca dan kita pahami terlebih dahulu. Jadi sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas atau ada penyampaian salah kata atau ada salah penyebutan dalam materi tersebut. Saya Mulia mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.